Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di ibadah doa Rabu malam 7 Juli 8 Juli 2020. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan saya berharap seluruh jemaat dalam keadaan sehat-sehat saja. Saudara, mari kita akan mulai bersama-sama dengan menyanyikan satu lagu Kasih Allah dari KPPK nomor 27. Puji Tuhan, saudara, memang kasih Allah amat besar karena Tuhan memperhatikan setiap kita, umatnya, yaitu umat manusia yang telah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami kembali. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya itu semua karena kasih setia Tuhan. Bapa, Engkau yang mengasihi kami, biarlah kami juga mau terus mengasihi Tuhan. Berkatilah seluruh rangkaian persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Mohon pimpinan Tuhan di dalamnya. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan menyanyikan bersama-sama satu lagu Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Puji Tuhan saudara, karena memang kasih, tanpa kasih kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan. Tanpa kasih tidak ada satu sukacita di dalamnya. Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan mengenai satu topik, mengasihi Allah. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, sertailah ketika kami mau merenungkan firman-Mu tentang mengasihi Allah. Berkatilah Bapa hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu, agar Roh Kudus yang membukakan hati kami
sehingga kami mengerti apa yang disampaikan dalam renungan ini. Terima kasih ya Bapa, dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama mengenai mengasihi Allah. Saudara, 2 minggu yang lalu kita mempelajari mengenai menilai manusia batiniah atau manusia rohania kita. Singkatnya sebetulnya adalah melihat keadaan rohani kita seperti apa. Nah saudara, hari ini berkenaan sekali dengan tema 2 minggu yang lalu. Saudara, yang paling utama dan yang pertama menilai kerohanian kita adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Yesus berkata kepada seorang ahli Taurat, anak muda yang mengatakan, oh dia sudah menaati semua perintah Tuhan, 10 hukum Allah, yang mana lagi? Lalu Yesus katakan, hukum yang mana? Yang utama. Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Saudara, mengasihi Allah. Mengapa mengasihi Allah itu penting? Karena Allah adalah sumber kekuatan dalam kehidupan Kristiani kita. Ya, dalam menaati firman Tuhan, dalam menaati Tuhan, dan kita taat itu dengan penuh sukacita, taat itu dengan penuh kerelaan kepada Tuhan, karena kita cinta, karena kita mengasihi Tuhan. Seperti kata-kata Paulus di dalam surat Korintus, engkau lihat sendiri bagaimana jemaat di Makedonia, mereka begitu antusias untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat yang mengalami masalah, mengalami kekurangan. Jemaat di Makedonia tetap mau berpartisipasi, menolong, membantu saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem, sekalipun mereka sendiri tidak berkelimpahan. Karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka ingin taat kepada Tuhan, mereka lakukan itu dengan sukacita, mereka lakukan itu dengan kerelaan. Seperti halnya Paulus, saudara, sekalipun dalam kondisi fisik yang lemah, sekalipun menghadapi banyak ancaman bahaya, sekalipun memang ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupannya, sekalipun saudara begitu terbatasnya dan daya yang dia miliki, dia antusias mengabarkan Injil, dia antusias melayani jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya. Kasih adalah sumber kekuatan. Nah, kasih juga akan membuat orang Kristen hidup dalam kesucian dan aktif di dalam kesucian tersebut. Karena dari situ dia mampu menghadapi musuh-musuh rohani. Saudara, di dunia sekarang ini kita banyak sekali musuh-musuh rohani di dalamnya. Bukan sekedar ajaran sesat, tetapi juga pengumbaran nafsu, konsumerisme dan sebagainya. Itu semua adalah musuh-musuh rohani yang membuat saudara dan saya untuk menyimpang dari kesucian Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita tahu Tuhan itu maha suci, sehingga kita tetap mau mengasihi Tuhan dan kita menjaga kesucian hidup kita di dalamnya. Dan kasih itu bersifat kekal. Saudara, karena Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 13, tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar
dari antaranya adalah kasih. Mengapa? Iman. Saudara, iman adalah satu wujud, suatu bukti bahwa kita percaya Allah itu ada. Suatu bukti bahwa segala hal yang kita percaya sekalipun kita tidak lihat. Tetapi saudara, ketika nanti kita melihat Tuhan, maka iman itu menjadi nyata karena kita melihat Tuhan muka dengan muka. Pengharapan. Kita berharap seperti halnya sekarang, kita berharap Tuhan memulihkan keadaan di Indonesia, memulihkan keadaan dunia ini. Itulah suatu harapan. Dan ketika semuanya sudah diwujudkan, sudah seperti halnya kita berharap kepada Tuhan, berharap pertolongan Tuhan. Ketika kita sudah hidup bersama Tuhan di surga, pengharapan itu sudah sempurna. Bukan pengharapan itu tidak ada lagi, sudah. Bukan iman itu tidak ada lagi. Tapi semua sudah diwujudkan. Tetapi kasih akan terus berlangsung selama-lamanya. Di surga nanti, Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita akan terus mengasihi Tuhan dan di sana hidup di dalam kasih Tuhan terus menerus. Kita akan saling mengasihi dengan saudara-saudara seiman, bahkan juga dengan malaikat-malaikat Tuhan yang ada di surga. Kita semua saling mengasihi karena kasih itu kekal adanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan, maka kita coba akan bersama-sama merenungkan beberapa aspek. Saya coba sudah renungkan saudara, apa tanda-tandanya kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Kita selalu rindu berpikir, memikirkan tentang Tuhan. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak cari Tuhan. Dia tidak lagi mau cari kehadiran Tuhan. Terbukti apalagi ketika Tuhan hadir, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam, Adam, di mana engkau? Mereka justru bersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda saudara dan saya mengasihi Tuhan adalah apakah kita suka kehadiran Tuhan. Seperti halnya anak-anak, saudara, kalau dia suka akan orang tuanya karena mengetahui bahwa orang tuanya mengasihi dia, mengasihi anak-anaknya, maka saudara, walaupun pulang sekolah, anak-anak itu akan cari papa mamanya. Papa mama di mana? Dia akan terus cari. Karena apa? Suka akan kehadiran orang tua. Begitu pula kita, saudara, suka akan kehadiran Tuhan. Karena itu saudara, kita bukan lagi datang sebagai orang asing, tetapi datang sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau kita rindu kepada Tuhan, kita datang sebagai anak-anak Allah. Kita datang bukan sebagai orang asing. Kenapa sebagai anak-anak Allah? Karena kita tahu Allah itu baik. Karena Allah itu setia. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Karena Allah itu memang akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita mulai tidak suka kepada Tuhan, mungkin kita mulai curiga, mungkin kita mulai ngomel-ngomel, mungkin kita mulai tidak percaya akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan. Mulai ragu-ragu, kok Tuhan tidak menolong saya ya di saat susah? Kok Tuhan tidak
memberikan jalan keluar ya kepada saya. Nah, mulai curiga. Itu tanda-tanda kasih kepada Tuhan mulai luntur. Curiga kepada Tuhan. Berikutnya saudara, kehidupan doa kita mengalir atau tidak. Karena kita datang sebagai anak Tuhan, maka kita suka, kita berdoa senantiasa. Karena kita tahu bahwa doa adalah salah satu ungkapan penting orang Kristen dalam seluruh pergumulan hidupnya. Doa bukan lagi sebagai syarat agama, tindakan seorang beragama, bukan. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa itu mengalir dengan sendirinya. Bukan sekedar kita masuk ke kamar mengunci pintu kemudian berdoa syafaat di situ. Bukan sekedar itu. Tapi ketika kita menjalani hidup, Tuhan, apakah Engkau memimpin saya di sini? Ketika kita mengendarai mobil, kita juga tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Jadi saudara, kehidupan doa itu mengalir di dalamnya. Itu tandanya saudara. Ini poin pertama sampai ketiga ini sangat berkaitan erat. Kemudian saudara, kita mulai peka, kita mulai khawatir jika kita tidak taat kepada Tuhan. Jika kita berdosa kepada Tuhan. Jikalau firman Tuhan kita tidak taati dalam kehidupan kita. Saudara, beda dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, kasihnya mulai berkurang. Dia tidak peka lagi, dia tidak khawatir lagi. Kalau dia melanggar firman Tuhan, kalau dia berbuat dosa, dia tidak khawatir, dia tidak peka lagi. Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh, jangan oleh daging. Kalau hidup oleh roh, penuh dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Tapi kalau hidup dalam daging, penuh dengan apa? Kebencian, iri hati, kesombongan, gengsi, dan seterusnya. Pertikaian, dan seterusnya. Nah saudara, kita selama itu hidup oleh roh atau tidak? Kalau kita hidup oleh roh, maka kita semakin peka. Kita khawatir, Tuhan, ini kedagingan saya yang bekerja atau rohani saya yang bekerja? Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan hidup oleh roh. Dia akan selalu mengaitkan dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkenan atau tidak? Tuhan senang atau tidak dengan kehidupan yang saya jalani? Bukan lagi mengumbar nafsu, bukan lagi mengumbar egoisme diri, bukan lagi mengumbar kehebatan diri kita, tidak. Tapi kita selalu cari perkenanan Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, kita antusias bersaksi mengabarkan Injil. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita bersama-sama hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Kita memperhatikan orang lain. Kalau mereka menjadi lemah, kita hibur. Kalau kita kuatkan mereka. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, tanda-tanda mengasihi Tuhan ini ada apa tidak di dalam diri kita? Atau semakin menurun kadar kasih kita kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Sudahkah kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat? Mari kita berdoa secara pribadi.
Amin. Saudara, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Kasih Allah dari KPPK 27. Saudara, Allah sudah begitu mengasihi kita. Biarlah kita sungguh-sungguh terus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mari kita bersama-sama masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah anak online sudah dimulai bulan Juli ini. Kita terus berdoa untuk guru-guru yang mengajar, yang mengambil rekaman, berdoa untuk anak-anak kita agar mereka terbangun rohaninya, terbina rohaninya, dan kiranya ibadah online anak ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur Bapak, ibadah online anak-anak sekolah minggu sudah dimulai bulan Juli ini. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Kami mau berdoa untuk kesiapan guru-guru dalam mengajar, dalam merekam ibadah online untuk anak-anak. Sertailah ya Bapa supaya guru-guru mengajar dengan sungguh-sungguh kepada anak-anak kami, sehingga rohani anak-anak bisa terbangun. Berdoa untuk semua aktivitas yang ditugaskan kepada anak-anak,
biarlah itu juga boleh dikerjakan sehingga anak-anak sekalipun tidak bertemu secara fisik, tetapi ya Bapa mengerjakan tugas-tugas aktivitas yang ada dengan baik. Dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan di sini. Bapa, kiranya Engkau sedang memberkati dan menyertai ibadah online anak-anak ke depan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan untuk rapat pengurus yang akan mengambil keputusan dalam ibadah gereja harus mulai kapan. Doakanlah supaya pengurus bisa dengan hikmat dari Tuhan mengambil keputusan ibadah konvensional di gereja. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapak, menyerahkan juga untuk rencana rapat hari Sabtu ini dari pengurus gereja Surabaya untuk menentukan kapan ibadah konvensional akan dimulai kembali. Dan semua persiapan-persiapan yang harus diadakan ya Bapak, Kau sedang menolong dan memimpin, berikan hikmat dan bijaksana kepada setiap pengurus, sehingga ya Bapa keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, Engkau sedang mendengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk aktivitas usaha dan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan memimpin sehingga ekonomi bisa berputar. Doakan supaya kita juga menjaga jarak, pakai masker, menjaga kebersihan, supaya kita bisa dilindungi oleh Tuhan juga dari penyebaran virus yang ada. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapak untuk jemaat yang sudah melaksanakan aktivitas ekonomi mereka, baik pekerjaan mereka maupun usaha bisnis mereka, perdagangan mereka. Kiranya Bapa Engkau sedang menyertai dan memimpin. Biarlah Engkau selalu lindungi ya Bapa saudara kami seiman. Berdoa juga agar saudara kami juga bisa menjaga kebersihan, menjaga jarak dengan siapapun juga dengan memakai masker. Sehingga ya Bapa Kau juga akan berkenan untuk melindungi saudara kami terhindar dari penyebaran virus corona ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bersyukur berterima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk pelayanan misi di Indonesia agar Tuhan pimpin setiap misioneri, setiap hamba Tuhan, setiap gereja-gereja yang melaksanakan pelayanan misi untuk daerah-daerah yang belum dijamah, belum mendengar Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, dan mungkin Bapa sebagian besar belum mendengarkan Injil Tuhan. Bapa, karena itu pimpinlah semua hamba Tuhan, para misioneri, gereja-gereja yang bersedia mengabarkan Injil ke daerah-daerah, bahkan ke pelosok-pelosok tanah air ini. Pimpinlah ya Bapa, berikan kepada mereka urapan, berikan kepada mereka kuasa, berikan kepada mereka perlindungan ya Bapa, dan kekuatan menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada. Kami mau berdoa kiranya Tuhan sedang menyertai dan memimpin pelayanan misi di Indonesia. Dengar seru doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di daerah di Indonesia, khususnya mereka yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sangat minim kekristenannya. Kita berdoa agar Tuhan sedang memimpin dan menyertai. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, khusus yang ada di daerah-daerah, bahkan di daerah terpencil Bapak, di mana gereja hanya dihadiri oleh kurang dari 10 orang, oleh karena begitu minimnya orang yang percaya kepada Tuhan, sementara mereka dikelilingi oleh orang-orang yang belum percaya.
Bapa, tolonglah ketika mereka harus menghadapi kesulitan, ketika mereka harus menghadapi ancaman-ancaman, Bapa, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan di tengah-tengah ketakutan yang mungkin bisa ada pada mereka. Bapa, Engkau sertai supaya ya Tuhan, orang-orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan di dalamnya. Bapa, kiranya Engkau menolong gereja-gereja di daerah-daerah agar mereka bisa tetap eksis di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Bapa, Engkau sendiri yang memberkati, menolong mereka melalui bercocok tanam, melalui berjuang menjual hasil cocok tanam. Itu semua perekonomian bisa berputar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Terima kasih ya Bapa, Kau sertai gereja-gereja di daerah-daerah terpencil agar bisa menjadi terang bagi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Dengar doa kami ya Bapa. Kita berdoa bersama-sama sesudah penyebaran virus khususnya Jawa Timur dan Surabaya yang terus menunjukkan gejala penambahan yang luar biasa. Kita doakan agar penduduk di Jawa Timur dan Surabaya tidak membandel. Saudara, kita mohon agar mereka betul-betul punya kesadaran sehingga penyebaran virus ini perlahan-lahan menjadi stagnan dan akhirnya menurun dan menurun. Mari kita berdoa untuk penemuan vaksin juga. Kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa untuk penyebaran virus khususnya Tuhan di Jawa Timur dan di Surabaya yang makin bertambah. Kami terus berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, tolong sadarkan masyarakat yang banyak yang membandel ya Tuhan. Mohon kiranya mereka boleh betul-betul sadar dan dengan tindakan tegas dari pemerintah dan aparatur negara membuat mereka betul-betul taat ya Bapak, sehingga penyebaran ini makin berkurang. Tuhan, mohon pertolongan-Mu kepada para medis dalam melakukan pengobatan kepada mereka yang terinfeksi. Berdoa juga untuk penemuan vaksin. Mari Bapak, Engkau sendiri akan pimpin dan sertai sehingga penemuan vaksin akhirnya bisa menjadi salah satu cara untuk meredam penyebaran virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Doakan sudah situasi di Laut Cina Selatan yang sekarang sedang tegang karena latihan perang dari China dan juga pengerahan armada laut dari Amerika. Kiranya dua negara ini bersama dengan negara-negara lain bisa betul-betul melakukan diplomasi untuk meredakan ketegangan yang ada. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapak untuk situasi di Laut Cina Selatan yang tegang akibat latihan militer dari pihak China dan juga pengerahan armada laut dari Amerika. Bapak, mari Engkau sendiri yang tolong supaya dua negara ini bersama dengan negara-negara yang lain yang mengklaim pemilikan Laut Cina Selatan ini bisa duduk berunding dan menyelesaikan masalah yang ada. Mari Engkau pimpin dan sertai ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya supaya semua negara-negara betul-betul dengan hati yang tenang dan mereka boleh bersama-sama melaksanakan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dengar seluruh doa kami. Kami percaya Bapa, Engkau telah mendengar seluruh seruan doa kami, karena kami memanjatkan ini semua di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.